persoalan hidup semakin rumit. Sistem ini berasakan membuat orang semakin banyak memahami mengapa Islam ini bekerja efektif menyelesaikan berbagai persoalan jika disajikan secara berjamaah. Sistem ini berkembang pun juga secara pasti. Ingat 10 tahun yang lalu muncul istilah keselian sosial. Sebuah istilah yang dipopulerkan oleh orang-orang yang kecewa pada penampilan umat Islam karena sibuk berislam secara pribadi. Mereka mengucap kaum muslimin yang melakukan sholat dan melihat korupsi yang saja, mengeluarkan zakat dan melihat penindasan terhadap rakyat miskin tanpa berbuat apa-apa, rajin puasa dan melihat sistem hukum jari tutup mata, mengenangkan tiba tapi mendengar kabar TKW disiksa seperti tak ada apa-apanya. Sebenarnya gerakan kesalian sosial dikala kita paralel dengan Supreme Madinah, tapi sayangnya motivasi lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan ketinggalan oleh peradaban barat. Begitu muncul kesalian sosial benar-benar untuk diterapkan, mereka lagi tidak paralel dengan Islam. Yang muncul apa? Sosialisme, demokrasi, sekularisme. Semua resep ini dianggap maju, memajukan barat, diadopsi oleh orang-orang yang bersalah. Seakan-akan Islam ini kekurangan sumber daya manusia. Yang konsisten adalah mereka yang sejak awal percaya bahwa Islam ini bekerja efektif jika ada dalam sebuah sistem. Meskipun terdiri dari sepasang suami dan istri dan anak-anak, sebuah keluarga dan beberapa tetangga di sekitarnya, kelompok penduduk desa-desa, kota. Nah, alat untuk menata sistem dari tingkat terkecil hingga tingkat dunia ini disebut jamaah. Sebuah komunitas yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sistemnya dipakai oleh Hidayatullah. Dan sistem ini yang perlu dikembangkan. Dan perlu saya sampaikan kepada terus generasi dalam keadaan umat Islam sekarang ini, perlu saya sampaikan dalam keadaan umat Islam saat ini permusuhan Islam semakin tinggi. Musuh-musuh Islam semakin canggih dalam merancang kehancuran Islam dengan umatnya. Mereka menyerang dari segala arah, mulai dari perang-peranaman hingga sekarang. Seluruh kekuatan dunia bersatu padu, berkongsi dan berkolaborasi untuk membunuh kaum muslimin secara massal. Ini yang akan terjadi. Perlu diketahui, saya sampaikan bahwa sekarang ini sudah melanda umat Islam. Tinggal menunggu waktu untuk meledak. Maka generasi ini disiapkan untuk mempersiapkan gerakan-gerakan itu. Dan kita harus waspada terhadap konspirasi orang-orang jahat. Tapi lebih penting dari itu, kita harus dibangun jemaah. Kita harus siap generasi untuk melihat situasi dan kondisi sekarang ini. Kalau hari ini Allah meloloskan kita dari ancaman terhadap iman, kita punya sebentar lagi pasukan setan dari kalangan jin dan manusia akan kembali mengganggu kita dengan tipu daya yang canggih. Itu sudah ketentuan Allah. Seiring yang bertambahnya iman seseorang akan bertambah pula ujian-ujian kepadanya. Sebagaimana ujian-ujian yang dialami orang-orang terdahulu, seperti para nabi, kemudian para sahabat, para tabi, sampai kita. Ujian bagi orang yang beriman adalah satu kemudian. Makanya tidak ada orang yang beriman merasa pesimis menghadapi keadaan. Mereka tetap istiqomah